Ta'lim kita masuk ke bahasan ilmun bila mahabah bab kedua. Ya, mungkin nggak putus juga nih kayaknya nih. Kita masuk ke bab ketiga. Ya. Tentunya kategori amal, tasawuf dan tarekat ya. Kemarin sudah kita bahas bab satunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ikhwan kalau mau minum langsung saja, nggak apa-apa. Insya Allah ya. Bermohon Bismillah, mudah-mudahan menjadi berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Malamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da hu syahibul mujatihi wa bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik manu huhiya Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin dinil ladhi kana hulluhu Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ladhi tamasyakalu Qur'an. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna manna ya karim. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridlaka mantubi atini ma bataka wa ma'rifataka. Berdoa kita, Rabbi syahri sadri wa yasir amri wa qul datam misani ya qauli. Allah, mudah-mudahan dalam taklim ini dilancarkan dan seluruh ikhwan baik pentaklim maupun ditaklimi dimudahkan urusannya dalam menjalani sisa kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Syahadatul kuroma para alim wabil khusus ikhwan jemaah yang andong taklimi, ikhwan semuanya yang ikut nimbrung hari ini dalam taklim ini, insya Allah berkah semuanya. Jangan lupa pula wajali wajiron para ahli robbana taibana baina wa kamina bayaki anta qaifurul fatikin dan syahadatul masyayikh khusus jemaah yang mengikuti di luar ya, baik langsung maupun tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Dalam hari kedua taklim ini, kemarin kan pertama ya di bab 1 masih tetap ilmun bil mahabah. Ilmu tanpa amal itu nggak bisa ya sebetulnya, harus. Setelah berilmu harus diamalkan, jangan lupa ya, jangan ditumpuk-tumpuk dulu. Antum akademisi, iwan-iwan semuanya dapat ilmu apa aja amalkan, kecuali ilmu jelek jangan diamalin. Kita bahas hari ini bab kedua. Yang paling penting ini terkait kiblat ya, karena ini prioritas awal. Beragama kan harus tahu kiblatnya ya, semuanya ya. Meluruskan pemahaman tentang kiblat berdasarkan Al-Quran, tidak dengan hadis tapi Quran, bukan tidak yakin hadis, semua Quran. Di sini interaksi kita hari ini ke Quran. Jadi antum nanti kalau membuat makalah atau apa agak sulit memang ya. Karena nggak mungkin referensinya Quran, nggak mungkin gitu ya. Biasanya referensi ke manusia kan, ya. Tapi nggak apa-apa kalau Qurannya. Terkait meluruskan pemahaman kita tentang kiblat. Ingat kiblat itu nggak satu zahir ya, ada kiblat batin, ada kiblat lahir, ada kiblat ruh, ada kiblat apa. Kiblat banyak Pak. Nah, kalau kita berbicara kiblat, sering terkait dengan Ka'bah kan? Betul kan? Ka'bah. Yang selama ini antum yakini sebuah bangunan batu kubus hitam yang ada di kota Mekah, setuju? Setuju ya? Di Arab Saudi ya? Enggak di Lubuk Alung ya? Enggak ya, kok jadi kaku gini kayak. Di Arab Saudi kan? Dan menjadi kiblat umat Islam ketika melakukan ritual, terutama sholat, ibadah haji, harus ngadap sana kan? Iya kan? Andung sebagai pentaklim hari ini berharap ya
Nah, setelah dapat kaji ini ya, hanya berharap jika ada yang bisa membantah terkait taklim hari ini, ya, Antum sangat terima kasih. Silakan bantah. Antum sangat berterima kasih. Ada tapinya. Ada tapinya. Ya. Dengan bantahan berlandasan Quran juga. Karena guru terbaik adalah Quran. Dan Quran dijawab oleh Quran. Gitu kan? Ya. Quran jangan ke hadis dulu. Quran dijawab, semuanya jawaban ada di Quran. Manasab dijelaskan di Quran. Ya, semuanya. Jadi jawabannya ada di Quran. Jadi boleh terima kasih kalau tetap berdasarkan istidlal dalilnya ke Quran, bukan karena akal pikiran antum ya. Nggak mau tahu. Kalau masih dalam akal pikiran, antum nggak jawab. Jadi ya harus Quran. Sesungguhnya semua sudah lengkap di Quran. Antum sakit ada jawaban di Quran nggak? Ada ya. Cuman kadang-kala mengupasnya kan susah. Disitulah letak thalibul ilmi. Pentingnya kita berthalibul ilmi. Jadi bukan karena akal pikiran kita, kecerdasan manusia tetap terbatas pintar-pintar manusia. Ya. Ini antum nggak ngajarin supaya nggak laku antum kuliah di UIN. Ya. Nanti takutnya udah ada ngaji di sini nggak mau pada kuliah. Nah, ini antum jamin ada pikiran gitu nih. Nah, males lah kuliah nah. Kasian. Ustadz Pak Uji nggak bergaji ya. Sepakat besok nggak kuliah kalau dapat ngaji ini. Cukup 1 bulan. Mau males nggak ngaji kuliah? Tapi kan kuliah tujuan antum apa? Nah, tanya. Cari ilmu atau cari diploma? Jawabannya dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kebanyakan yang cari diploma jujur ya. Iya kan? Bukti yang penting dapat diploma deh. Ini pentingnya taklim. Ya. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ditambahnya ini hanya menguatkan ya. Di samping kita dapat diploma sebagai bukti SDM kita. Kita pun harus sesuai dengan SDM kita. Setuju ya? Itu yang paling penting. Setuju nggak? Ahlul filsafat, tanya filsafat Ustadz Fauzi, tanya. Itu harus jelas. Makanya ilmu itu ada aplikasi loh. Harus ada aplikasi. Ini penting. Jadi syaratnya tadi, kalau ingin membantah atau menjidal, tetap harus dari istidlalnya Quran. Bukan karena akal ya. Khusus yang hadir hari ini. Sebab Quran yang telah lengkap, sempurna, terperinci, tak mungkin ada kesalahan. Setuju kan? Betul kan? Karena Allah yang maha sempurna berfirman. Quran surat Hud ayat 11. Quran surat 11 ayat 1. Bayangin, ayatnya sudah 11, suratnya 11, ayatnya 1 Hud ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kan itu ya. Itu Quran. Alif lam ra itu Quran. Firmanku, alif lam ra itu firmanku. Kitabun Kimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimul khabir. Betul kan? Alif lam ra, inilah kitab dan ayat-ayatnya kan gitu. Ya. Telah disusun dengan rapi oleh Allah. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Kemudian diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi terakhir. Hakimun khabirin, teliti, maha teliti. Setuju? Nggak mungkin salah. Jadi anu kalau misalnya ada mendebat secara Quran, salah anu akui. Tapi kalau apa kekiran nggak jawab. Setuju? Makanya obat kalau berdasarkan istilah dari Quran udah deh, aman deh, aman. Maka cari di Quran. Tapi perlu pemahaman itu yang bunyinya taklim. Dan Allah juga berfirman lagi nih terkait tadi. Jangan ragu sama Quran. Al-An'am surat 6 ayat 114 115.
Gantian ya, yang panjang antum yang baca, yang pendek biar antum yang baca gitu. Silakan. Anak, bikin yakin antum sama Quran. Ada semua. Nanti gantian lewat juga baca ya. Sedekah loh, jariah loh baca Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dicatat ya, yang antum sampaikan itu dicatat. Itu nanti bisa jadi referensi antum. Dicatat, kalau tidak perlu direkam, dan kalau masih ada kurang silakan nanti antum share. Nanti antum kasih di dunia awal-awal yang medsosnya ya, lebih gampang kan. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Langsung 114. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Silakan dibaca artinya. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-sekali termasuk orang yang ragu-ragu. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sepakat. Lengkap. Teliti. Ya, jangan ragu, dosa tuh. Nah sekarang kalau sakit kepala tadi, jantung agak sedikit bermasalah, keluar darah, tanya sama Quran bisa? Jawabannya bisa nggak? Seharusnya bisa. Itu gunanya taklim. Ya, jadi semua garis tulisan Quran, ayat, letak-letak, asbabun nuzul, asifah, solusi hidup. Begitu sayangnya. Ragu aja antum dosa loh. Ini nggak percaya. Yakin kan nih? Kita muslim kan? Ada jimat kan? Iya kan? Betul kan? Sulitnya Al-Quran itu terkait dengan akal. Itu sulitnya, maka nggak ketemu mujarobatnya, nggak ketemu inabatnya. Ya, terkait dengan kebersihan hati, nawaitu, ya kan? Nah, udah jelas. Apakah pantas antum mencari selain Allah sebagai hakim? Nah, keras kan? Dalam hidup ini. Padahal sudah diturunkan Al-Quran kepada antum. Ya. Dengan penjelasan terperinci lagi. Iya. Jadi gimana? Antum kuliah di UIN cari apa, Pak? Quran gratis kok.
Nggak perlu kuliah besok, Quran aja dosennya. Setuju nggak nih? Setuju nggak? Aduh, kok jadi ragu nih? Ngapain kuliah dia? Di sini aja belajar Quran ya? Waduh, nggak enak nih, ganggu gaji dia. Ini ganggu gaji, dikaku kayak gini nih. Iya. Ayo. Jauh-jauh ke Mesir. Kasihan banget ya, mesti belajar lagi. Quran tiap hari begini-gini. Enggak susah. Yang dulu ini nggak ahli Al-Quran, nggak pernah belajar tafsir. Mau semangat mulai besok, bertanya selalu pada Al-Quran, akan ketemu mujizatnya. Mau nggak nih? Mau ya? Bersihkan dulu hatinya ya, kalau kita dengan zikir tadi, insya Allah ketemu. Ini bukan maksa, memang kenyataannya ragu aja dosa. Allah juga berfirman di Al-Fusilat. Coba bukan Fusilat. Ayatnya 41, ayat 3 yang baca ya. Iya, yang pendek-pendek di atas taklim ya. Karena susah nih makrot yang dulu ini susah, nggak ahli. Kita pun Fusilat ayat Qur'anan Arabi liqaumi ya'lamun, pendek. Artinya kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Syarat kedua, setidaknya itu harus ngerti bahasa Arab. Setuju ya? Yang dulu nggak belajar bahasa Arab, udah tua 60 ini masih juga belajar bahasa Arab karena merasa rugi. Antum masih muda, belajar bahasa Arab ya. Sepakat? Walaupun jurusan antum bukan jurusan Arab, begitu Sudin kan? Tetap belajar itu. Ya. Itu yang kedua. Khusus ya, jelas Iwan ya, ternyata Al-Quran untuk kaum yang berilmu kan. Betul kan? Untuk orang-orang kaum yang mengetahui. Ternyata Quran untuk siapa? Untuk para akademis. Jadi kalau antum misalnya kuliah di Usuluddin, filsafat, tidak belajar Arab, kacau antum. Syarat untuk jadi ulama, syarat jadi akademis adalah bahasa Arab. Iya, betul kan? Iwan Aidil, Pak nggak perlu, nggak ngedalami ulama kan? Yang pernah nanti nih, antum nggak bisa bahasa Arab kacau. Maksa nih, enggak, pokoknya ini harus paksa selesai dari sini harus bisa bahasa Arab. 1 bulan cuma. Mau nggak nih? Mau ya? Cara belajar gimana? Dong ngimpi. Jadi antum semua ini kaum akademis, calon ulama, pahami itu syarat-syaratnya ya. Bikin berat Pak. Dan Allah juga berfirman Al-Araf surat ke-7 nih, amalin ayatnya 52. Ya, dengan baca ya. Wala kusyana alaihim bi ilmi wa ma kunna qaibin. Hasilnya kalau antum seperti itu, kemudian pasti akan kami kabarkan kepada mereka berdasarkan ilmu dariku, kata Allah. Kalau antum bisa bahasa Arab, kalau antum rutin membuka meyakini Quran, tidak ada yang lain, pasti akan kami kabarkan kepada mereka berdasarkan ilmu kami, ilmu Allah. Setuju? Ada ilham. Sedikit pun kami tidak pernah goib jauh dari mereka. Setuju Pak? Jadi menjadi susah karena antum nggak mau belajar Quran, ya, hanya dijadikan ritual saja. Maka akan yang goib itu jadi susah. Baca deh, nggak apa-apa, nggak yakin kayaknya. Nah, baca itu surat yang tadi. Yang selanjutnya Allah berfirman Al-Araf surat 7 ayat 52 kalau baca. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ
sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Gini, nanti cari ya. Ini tadi Anda jabarkan secara lebih mutasyabih ya. Nanti ngerti ya, pahamin dulu ya. Nah, ini oleh untuk nggak apa-apa. Pokoknya itu betul aja. Itu aja. Ya. Nah sekarang baru baca sama antum semuanya. Ya. Baca Quran surat Yunus 10 ayat 37. 10 ayat 37. Wa ma kana hadzal Qur'an وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. mungkin dikuatkan lagi keyakinan itu ulang-ulang nih ya. Nah di sini nggak perlu ngaji sejarah orang. Jadi tadi sejarah itu kalau tidak pikir di Quran aja. Ada jurusan sejarah di sana. Nggak perlu. Pokoknya harus kuat sejarah. Nanti paham. Itu penjelasannya ya. Sampai orang yang lalu dijelaskan kan itu. Betul kan? Coba gantian lah bacanya ya. Nanti besok Ikhwan ya. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang Ikhwan siapkan ya baca Quran ini. Karena kita putaran interaksinya dengan Quran sampai mutolaah, sampai ke angka. Itu harus paham. Ya. Ayat-ayat yang susah, jangan disangka ayat-ayat sifat Yuhirun itu tidak ada ayat tersembunyi yang mengajari. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya. Ini penting. Anda tidak memaksa jadi mufasir. Bertanya ke Quran lagi. Kalau mufasir bertanya pada referensi buku, tetap aja. Jadi perdebatan nantinya. Paham maksudnya ya? Nah, pokoknya gini, yang ngaji ke sini pulang harus jadi apa? Jadi manusia. Ya kan? Harus ada oleh-oleh. Ya, betul. Setuju kan nih? Setuju ya? Coba dibaca Al-An'am surat 6 ayat 38. Ini spiritual nih. Wa min dabatin fil ard وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.
Maha sempurna kan Allah itu, Maha perkasa, menjamin kan tidak ada satupun yang terlupakan di dalam Quran. Ada hewani, ilmu, macam-macam ada deh. Ragu nggak? Ayo, masih ragu interaksi sama Quran? Ada kan? Penjelasan dari Allah nih. Jadi kalau ditanya kiblat ilmu antum kemana? Quran dulu, wahyu. Quran dulu ya. Kiblat ilmu Al-Quran. Kita bahas sekarang kiblat ilmu dulu. Nanti ada kiblat lain dan ritual kaum muslimnya. Tentu juga ritual kita kan kiblatnya Quran sebetulnya. Karena kita terkait dengan kiblat kita ke Ka'bah gitu kan. Itu materinya ya. Karena kita ada materi, ada tubuh. Tapi kita nggak boleh mikirkan itu. Apakah aku sholat melihat kotakan kubus? Nggak sah loh. Nggak sah loh. Nggak boleh. Jadi tentunya juga ada yang dikatakan oleh Al-Quran, tidak selainnya ya kiblat ilmu ritual kaum muslim. Kita bahas kubus. Kalau kubus kotak segi 4 dalam bahasa Arab apa? Interaksi. Ka'ab. Setuju? Catat tuh. Kubus dalam bahasa Arab Ka'ab atau Muqa'ab. Setuju sama ahli bahasanya kita tahu ya. Muqa'ab ya. Nah, kalau salah kasih tahu. Ini wilayahnya bukan lagi. Ini bahasa Arab. Bukan Ka'bah. Antum kalau nyebut Ka'bah segi 4 salah. Ayo, baru tahu ya. Jadi Ka'bah kan kita mikir segi 4 kubus. Bahasa Arab itu kubus segi 4 apa tadi? Udah selesai jadi. Jadi Ka'bah itu bahasa apa? Ya enggak? Bahasa Quran. Punya makna tersendiri enggak? Punya. Ya selama ini iman akademis kita berpikir masalah Ka'bah itu kemana larinya? Apa artinya? Ada Ka'bah, ada Ba'bah. Iya. Karena itu bukan Ka'bah ya. Tidak segi 4. Ba itu gimana sih kalau nengok ke atas itu kubah? Kubah kayak bak terbalik. Betul kan? Makanya sebaiknya kalau buat masjid jangan segi 4. Dari dulu buat masjid 7 tak terbukuy buat wajan. Kebanyakan masjid ada segi 4 enggak? Enggak. Iya kan? Sejarah Ka'bah itu sejarah tempat apa sih? Itu yang disucikan. Makanya dilarang kita melihat Ka'bah dalam konteks sholat. Paham ya? Waduh, pas melihat Ka'bah saya sudah di langit ketujuh. Nah ini nggak jadi makin ngaco ini. Ka'bah jadi nggak bisa juga. Salah, nggak begitu. Ka'bah adalah kata-kata yang dipilih oleh Al-Quran dari Allah. Artinya sangat khusus. Ini dijelaskan juga oleh Allah melalui firman-Nya di Al-Quran. Di 4 ayat menggunakan akar kata Ka'bah kalau nggak salah. Ain tambah ain ya. Ain ba ya. Baca satu-satu ya. Pertama, catat dulu nanti baca nanti. Arti menurut Quran ini Ka'bah. Ya. Pertama Al-Maidah surat 5 ayat 97. Catat. Ya. Di sana ada kata Al-Qadata.
Yang kedua, ya, Quran surat Al-Maidah juga sama ayat 95. Ada kata al-kabati. Ya. Yang ketiga, Quran surat Al-Maidah juga, tapi ayat ke-6 ada kata al-kabayani. Yang keempat, an-naba. Beda surat. Surat ke-78 ayat ke-33. Terisi kata di sana kawaiba. Itu dia. Jadi Ka'bah itu petunjuknya kata-kata khusus dari Allah ada di Quran. Satu surat, ya, dua surat, 4 ayat, paham ya? Paham ya nih? 2 surat, 4 ayat kan? Al-Maidah 97, Al-Maidah 95, Al-Maidah ayat 6, An-Naba ayat 3, ya. Nah, dibaca Al-Maidah ayat 97. Baca. Kita analisa satu-satu ya. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram. Hadaya qalaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu dijadikan suci, ya, sebagai pusat kegiatan peribadatan dan urusan dunia, ya, bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram, hadyu, artinya hewan kurban, dan qalaid, hewan kurban yang dikasih kalung. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini akan membahas perlu penafsiran, perlu penjelasan. Ya. Jadi ini supaya membuktikan bahwa kata Ka'bah dalam Al-Quran tidak merujuk pada bangunan batu kubus hitam. Tidak. Yang namanya Muka'ab tadi, ya, di Mekah, ya, paham ya? Tapi dalam firman Allah kan memberikan petunjuk. Setuju ya? Nah, coba dibaca yang kedua. Al-Maidah 95. Al-Kabair. Yang kedua. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم
الكعبة هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadnya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang sesiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Gini, kiblat Al-Ka'bah ini, yang kedua ini, yang ditunjuk di Allah di Al-Maidah 90 terkait dengan fikih. Jangan melanggar. Jangan melanggar aturan, terutama dalam makanan, iya kan? Itu aturannya. Nanti gini, jadi antum semua buat referensinya secara Quran. Ulai tadi itu maksud dari Allah menunjukkan kiblat ilmu itu di Quran surat Al-Maidah 97 apa? Paham kan ini? Yang ke-95-nya ya di Al-Maidah apa? Kok jadi antum aja ya? Tugas Ustaz ya? Iya kan? Ayo beratkan. Ini terkait usul. Kan jelas-jelas begini. Betul kan? Dari Quran dulu. Yang ketiga baca dulu. Kita tuntas ini dulu ini. Pengertian Ka'bah dari Allah ya, bukan dari pikiran ya. Ya. Nah, yang ketiga dibaca. Yang ketiga itu Al-Maidah ayat 6. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم
نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah ini. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi, yang ketiga ini terkait fikih tapi lebih dalam. Jadi putarannya dua. Di Al-Maidah aja kalau ingin menjadi ahlul fikih. Pedomannya tadi, kiblat ilmunya di sana. Paham ya? Dua itu tadi. Putar sama adik-adik. Ketemu udah ada di situ semuanya. Keluar dari itu salah. Banyak ya. Banyak loh pengertiannya. Nah, keempat, tuntaskan dulu. Empat-empatnya dulu. Pengertian Ka'bah dari Allah. An-Naba 7833. Inti katanya kawaibah. وكواعب أترابا. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Paham? Kemana tuh artinya? Membahas ya. Sekarang ada membahas yang pertama dulu. Ya. Dijawabnya Quran lagi. Nah. Al-Maidah 597. Di sana ada kata satu-satu kita curai ya. Al-Bait. Ada nggak? Ini nggak buka Quran sih. Al-Bait. Dalam Al-Quran bermakna bumi. Al-Bait itu bermakna bumi, tempat kita ini. Sebagai apa? Bumi ini sebagai apa? Rumah Tuhan. Apa? Rumah Tuhan. Dasarnya mana bumi ini rumah Tuhan? Bukan di Mekah aja. Al-Baqarah 125. Jadi di mana aja Lubuk Alung ini itu rumah Tuhan, kiblat Allah. Paham gak nih? Tapi secara sisi lain, makna mujmal, makna menyeluruh. Mujmal itu sifatnya menyeluruh. Dibaca dulu Ikhwan 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat solat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku dan yang sujud. Nah, pertanyaannya kita curai. Yang ruku, yang sujud di mana, Pak? Di Mekah saja atau di sini? Di sini juga boleh ruku,
boleh sujud, artinya Ka'bah juga di mana-mana. Dalam konsep mujmal. Duduk. Bersihkan. Bersihkan. Makro tuh, mikro tubuh kamu bersihkan. Duduk. Karena untuk tempat sujud. Ketangkep nggak maksudnya nih? Jelasin lah sama Ustadz ini. Ya. Jadi itu bahan referensi kita untuk apa nanti kalau kita kita berembuk bersama. Nah, jadi kiblat ilmu dulu. Apa kata Allah? Ada 4 kan tadi. Dasarnya jangan melenceng dari sana. Nah, 1, 2, 3, 4 tadi, ya. Anu bantu sedikit curah ini ya untuk lebih mudah. Mau jadi S7 nggak Pak? Di sini nggak ada S3, di sini S7. Ilmu langit aja. Jadi dimanapun antum berada di bumi, antum akan melihat langit di atas. Antum dalam bentuk apa? Kubah. Dan itulah yang Allah maksud sebagai al-Qabata. Nah, kan? Jadi bumi dalam ayat ini sebagai al-Bait, Ka'bah. Pengertian di situ bukan di sana aja. Jadi bumi dalam ayat ini al-Bait, bukan Arad. Kan di Quran Arad masuknya yang lain. Nah, ngajarin tafsir sedikit. Kan sering orang bumi itu Arad. Bukan begitu. Jadi Arad betul, sebagaimana menyebut bumi secara umum, tapi secara umum dalam Quran, karena ayat ini menerangkan bumi dari sudut yang berbeda. Nanti dijelaskan tuh perbedaannya. Ya. Begitulah cara Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Susah kan? Jangan dimudahkan kan? Usulnya begitu. Ada kata al-harama di sana. Pada ayat yang disebut tadi Al-Maidah. Jadi di firman-Nya ada jawabannya di At-Taubah ayat 28, catat tuh. Al-harama. Al-Fat 27. Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 97. Dari Al-Haram. Masjidil Haram, itu jawabannya. Quran juga jawab. Artinya Al-Haram itu yang terbatas. Al-Haram itu terbatas, tidak menyeluruh. Jadi nggak boleh kalau terbatas itu antum memikirkan sholat itu ini Ka'bah nih, kotak segi 4 di sana. Nggak boleh. Itu terbatas, tertutup. Tidak ketemu. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi di sana ada larangan. Dalam kitab ritual sholat terlarang. Kalau terbatas itu tidak suci. Paham gak nih? Karena Allah tidak pernah membuat apapun suci bagi manusia yang sifatnya ada materi. Allah tidak pernah membuat apapun menjadi suci bagi manusia atau materi. Duduk kata, itu dulu. Catat. Jadi kalau ada yang mengaku masih badan ada suci, salah itu. Kemana-mana bohong antum. Iya kan? Ka'bah ada materinya. Ada ya. Paham ya? Itu gunanya mempelajari tasawuf. Ya, gunanya mempelajari tasawuf. Hati-hati kalau dipikirkan itu berarti antum materi, terlarang. Karena yang namanya manusia, nah, kata Allah, ya, terlarang ya, tidak pernah membuat suci bagi manusia dan materi. Ini nggak boleh dilihat kecuali dirinya
sudah mentaharakannya melalui ayat-ayatnya. Tahu taharah? Tadi itu kita ditaharakan. Nah, sandarannya mana? Allah juga menjawab. Jawabannya di At-Taubah 9 ayat 28. Baca. Putarannya Quran lagi. Supaya antum bisa sholat suci. Baca At-Taubah 9 ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu. Sering doa ini ya. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini perlu pemahaman lagi ya, agak mulai susah nih. Ya. Ini, antum kalau pengen suci harus mengikut milah Ibrahim. Milah Ibrahim, la ilaha illallah. Bukan wudhu dengan materi air, itu materi, kurang. Paham ya? Milah Ibrahim itu ajaran torekotnya Ibrahim. Seperti tadi, la ilaha illallah. Bisa memasuki wilayah sama. Ngong. Nanti paham tuh. Semua yang dilakukan di sini ada maknanya di Quran. Enggak klinik. Beresin pikiran kita. Paham ya? Nah. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut. Ketika Allah mengatakan rumahku, memasuki rumahku, maka itu bermakna bumiku. Ini ada di Al-Baqarah 125. Allah itu menjadikan bumi Al-Bait sebagai tempat hidup, berkumpul yang aman bagi manusia, matsyabal linasyi amanan. Antum ingin aman? Tauhidkan milah Ibrahim. Maka ambillah kemuliaan Ibrahim. Itu kata Allah, bukan kata hadis. Milah Ibrahim. Gimana cara ngambil milah Ibrahim? Thayyibah. La ilaha illallah, Bapak tauhid. Duduk ya. Duduk. Paham ini tapi ini takut nggak ngerti ini. Ya, milah Ibrahim. Sebagai tarekot, sebagai jalan untuk membangun hubungan dengan mendekat kepada Allah. Musholan. Kan ada ayatnya tadi di Al-Baqarah 25, musholan. Itu sebabnya Allah menjadikan tarekot jalan Nabi Ibrahim sebagai contoh imaman bagi manusia. Dasarnya mana? Apa yang dikatakan Allah yang memberitahu. Al-Baqarah 124, baca. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Gini, tadi ayat-ayat fikih ikuti supaya antum jadi imam. Sudah itu sucikan dengan milah Ibrahim. Nah, milah Ibrahim itu apa sih? Torekot tadi. Tegakkan kalimat tauhid dulu. Sampai maka antum bisa jadi imamul hunafa. Itu konsepnya. Jalan untuk bisa ke situ hubungannya dengan Allah dengan mengikuti milat Ibrahim. Setuju? Tauhid yang tidak pernah mempersekutukan Rabb-nya, Tuhannya. Ini kata siapa? Kata Allah juga. Ali Imran. Tahu Ali Imran? Pemimpin. Maknanya 3. Ayat 95. Baca. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Katakanlah kepada Nabi Muhammad, umat selanjutnya kan, termasuk kita. Maha benar Allah dalam firman-Nya, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Betul kan? Dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang menduakan musyrik. Jadi untuk tidak musyrik, kita harus asyahadah. Apa yang diucapkan asyahadah tadi? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau mau sholat itu dulu hantam. Tauhidkan dulu antum. Tidak akan suci loh. Ada pertanyaan sampai sini? Itu gunanya torekot. Nanti sekali baca aja kalau sudah terlatih udah sampai puncaknya. Suci antum. Mondar mandir antum ke Mekah. Materi apalah kecil. Ilmu rahasia. Pengen jelas lagi amalannya An-Nisa. Dari Allah juga. Surat 4 ayat 125 dibaca. Pasrah ya, pasrah dengan thayyibah. Ikuti. Kenapa begini, kenapa oleng-oleng. Harus tahu ilmunya. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Antum kalau nggak dibersihkan hati antum dengan tauhid, antum gak jadi kekasih Allah. Aneh. Kapan latihan thayyibah? Ya. Ya kalau mungkin gak diajarin ini kan ya. Enggak lah, torekot itu langsung diamalin sini. Pengen jelas lagi, dijawab lagi mau. Al-An'am 6, 161.
Al-Hajj 2278. Baca sendiri kan? Surah sendiri. Jadi Allah sudah membuat perjanjian dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bersihkan badan antum, bersihkan bumiku, maka antum menjadi orang yang at-tabiina, orang yang soleh, suci, boleh menghadapku, boleh sujud kepadaku. Itulah yang tunduk kepada perintahku. Ad-du'a sujud. Juga hal yang sama difirmankan dalam Al-Hajj 2226, Al-Qawaida minal bait. Begitu juga di Al-Baqarah 127. Hal ini menyangkut hal-hal rumah, tempat, kiblat. Yang mengabdi hanya kepada Allah, tidak mempersekutukannya. Jelasnya ada di Al-Baqarah, dikasih tahu juga dari Allah 128. Baca. Nah itu kamu begini tuh. Robbana. Sebelum sholat Robbana. Sucikan dulu rumah Allah, diri antum, bumi, al-bait. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Sampai gimana caranya? Nah, kalau sholat ya, baca tadi tutup doa. Al-bait bumiku, juriatku, orang tuaku, supaya mereka bisa suci, supaya ada hak dibolehkan menyembahku. Ada pertanyaan begini, pendiam. Nah, tolong dicatat sama ya Ustaz atau pengurus yang lain, dirunut nih yang ini. Jadi Anda tidak berpanjang dulu. Ini baru seperempat di bab 2. Kiblat ilmunya begitu. Tolong dijelasin nanti ya. Anda yakin ini belum enggak masuk nih dari pengertian tadi. Jika antum adalah di antara orang-orang yang beriman, berbuat baik, antum akan menjadi bagian dari penduduk bumi yang diberkati. Ahlul al-bait. Mudah-mudahan antum jadi ahlul al-bait. Ini difirmankan di Hud 11 ayat 73 dan baca. Qalu atajidina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum ahlul bait, tadi dibaca tuh. Alaikum ahlul bait, ahlul bait. Innahu hamidum majid. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau merasa heran dengan ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah yang dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait, sesungguhnya Dia maha terpuji lagi maha mulia. Juga penjelasan secara umum ini tetap kaji dulu ya, karena dari sedikit kata-kata ini bisa panjang nanti pemahamannya ya. Tapi harus dengan Quran juga. Tolong ditutup firman Al-Ahzab 33 ayat 33. Surat dan ayat sama. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم
تطهيرا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang terdahulu. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi kepada ahlul bait ya, nggak pada umum ya. Ya, kalau antum mengaku ke ahlul bait, walaupun kamu habaib, tapi kelakuannya tidak mengikuti tata aturan sunnahnya, tidak mengikuti tata aturan Allah, maka jangan sebut ahlul bait, dosa. Seluruhnya ahlul bait. Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu, janganlah berhias, bertingkah seperti jahiliyah. Ya. Tegakkanlah sholat, tegakkan, tunaikan zakat, taati Allah dan Rasulnya. Sungguh Allah hanya hendak menghilangkan dosa kamu. Enggak istighfar kalau antum mengikuti ini udah bersih, suci. Wahai ahlul bait, bersihkanlah kamu sebersih-bersihnya tempat lahir batin semuanya dengan milah Ibrahim. Insya Allah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim akan membersihkan antum, akan bisa membimbing antum pada jalan torekotannya secara benar. Sampai mudah-mudahan bermanfaat, curai sendiri, analisa sendiri. Nanti besok antum bahas ke yang ketiga. Kalau ini dilanjutkan blank nanti. Baik andong, mudah-mudahan Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.